merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang menuntun kita dari alam kesyirikan kepada alam yang bertauhid. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi kita malam ini membaca dan memahami bersama-sama kitab Tauhid Wasitiyah oleh Ibnu Taimiyah. Semoga hadirin dengan membahas kitab Tauhid ini di samping pembenahan tauhid kita, di samping untuk membenahi tauhid kita yang sebenarnya bukan kita mengatakan kita tidak bertauhid, tapi kita yakin dan percaya cukup banyak sekali tauhid yang hendak kita benahi pada diri kita. Ya, ini dikarenakan keterbatasan ilmu kita atau mungkin juga kelemahan kita tidak begitu sungguh-sungguh di dalam dan mengkaji tauhid ini. Maka oleh sebab itu tidak khayal kita dan juga teman-teman kita selalu mudah terjebak dengan tauhid yang salah, menjadi santapan bagi tauhid yang salah. Ya. Jadi semoga hendaknya dengan kajian Tauhid Wasitiyah ini pertama sekali semakin membuat kita dekat kepada Allah dan tersingkir dari kesyirikan, dan semakin membuat kita semakin beriman kepada Allah, semakin benar tauhid kita, dan semakin membuat kita tawadhu, dan akan mempengaruhi, semoga mempengaruhi kejiwaan kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang angkuh. Hadirin, kalau bagi antum memahami wasitiyah ini cukup sudah terasa kajian tahun ini cukup mempengaruhi kejiwaan antum pasti, sehingga ini akan setiap saat teriak-iak. Jadi bagaimana oleh Tuhan kita selama hari ini kan begitu, itu akan muncul di jiwa kita. Jadi bersyukur kita, ya, semoga kita wasitiyah ini mampu bisa memberikan keilmuan dan untuk membenahi dan memperbaiki tauhid kita. Karena sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, ya, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tauhid kita salah, ya sama artinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat kita takutkan dan kita khawatirkan terhadap diri kita. Baiklah hadirin, mulai kembali kita baca. Sudah dibuka semua? Yang akan datang sudah, ya. Berkali berakhir masalah ahlu tauhid, ya, tentang ahlu tauhid gitu, ya. Baru sudah dibagi tiganya, baru masalah
akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terakhir tempoh hari. Jemaah sekali kesimpulan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan makna makna yang disandangkan kepada zat atau diri Allah dan apa kali dan menyerahkan rupa dan bentuk ya, cara dan bentuk sebenarnya kepada Allah. Yang sebenarnya kepada Allah, cara dan bentuk kepada Allah. Jadi tentang cara, rupa, bentuk, kan itu kan wujud nanti kan, bentuk itu baru kepada Allah ya. Tapi kalau tentang masalah menetapkan sifat yang sudah Allah sebutkan di dalam dalil-dalilnya ya, itu kita tetapkan, artinya kita imani dan kita yakini sifat-sifat yang sudah disebutkan di dalam dalil ya. Itu yang lalu bisa dipahami kan? Insyaallah. Jadi tentang cara dan bentuk itu baru kepada Allah, karena laisa kamis lihi syai'un. Udah dilanjutkan, baca lagi. Ahli tafwid berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengetahui makna-makna Al-Quran yang terkait dengan nama dan sifat Allah. Jika Rasulullah SAW tidak mengetahui maka lebih-lebih yang lain. Udah. Itu ahli tafwid memberikan pernyataannya bahwa Rasulullah tidak mengetahui tentang Al-Quran ketika menyebutkan sifatnya, ketika menyebutkan makna sifat yang disandangkan kepada Allah. Rasul tak tahu. Begitu tuduhan ahlu tafwid atau Rasul. Walaupun Rasul menceritakan Allah itu batangan, ketika ditanya atau Allah itu di langit, ketika ditanya Rasul mengatakan aku tak tahu. Begitu tuduhan ahli tafwid. Bayangkan kalau sempat bilang Rasul tak tahu, lebih dari Rasul macam kita ini lebih tak tahu lagi. Begitu maksudnya. Jadi itulah alasan ahli tafwid mengatakan hanya Allah lah yang tahu tentang apa maksud Allah turun ke langit bumi, apa maksud dari maksud Tuhan bertangan, apa maksud Tuhan berwajah, apa maksud Tuhan bersemayam di aras. Begitu kata ahli tafwid. Jadi sekilas balik cantik dari doang karena menyerahkan diri kepada Allah. Padahal sudah dipahami itu beranjak pendapat orang tuh, beranjak dari pendapat orang tuh. Ketika menyatakan Rasul sendiri tak tahu, apalagi itu. Itu yang lewat itu ya. Lanjut terus. Lebih aneh dari itu adalah bahwa mereka berkata, yang dimaksud dari tafwid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sifat-sifat Allah tanpa mengetahui maknanya. Itu namanya ada. Itu orang tuh Rasul selalu berbicara tentang sifat-sifat Allah, tapi ketika ditanya tak tahu dia maknanya. Tapi Rasul bercerita tentang apa? Sifat-sifat Allah. Tapi ketika ditanya Rasul tak tahu maknanya. Jadi yang paling aneh lagi. Lanjut. Dia bersabda. Ini contohnya. Rabbana Allahul ladzi fis sama. Tuhan kami Allah yang ada di langit. Rabbana Allahu fis sama. Tuhan kami berada di langit. Dia masuk di. Yang itu dia. Kalau Quran nanti Ar-Rahmanu 'alal 'arsh. Ya ada 'ala. Maknanya al-isti'la, apa istilah? Di atas. Kalau ini
Rabbanallahu bis Rabbanallahu alladzi fis sama Rabbanallahu alladzi, Tuhan kami yang berada di langit, bis sama di langit. Begitu. Jadi ini salah satu contoh Allah bercerita, Rasulullah menceritakan seperti itu, ya. Udah. Jadi apakah ini dikuasai Rasul ucapan ini atau tidak? Nah, lanjut. Jika beliau ditanya, begitu beliau ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, aku tidak tahu. Tak tahu aku. Jadi dicakapkan Rasul, Tuhan kita di mana? Bersama di langit. Dia bercakapkan. Lalu ditanya balik, di mana Tuhan kita ya Rasul? Tak tahu aku. Ini prasangka orang tua apa begitu kata Rasul? Sangkaan orang tua. Jadi orang tua menuduh Rasul mencakapkan tentang sifat Allah, ketika ditanya balik Rasul tak tahu. Iya, ini lagi contohnya katanya. Ketika Rasul ditanya, Rasul tidak bisa menjawab. Tapi Rasul mengatakan Tuhan bilang, begitu ditanya apa kata Rasul? Aku tak tahu. Aneh itu ya. Terus lanjut. Begitu pula sabdanya yang lain. Yanzilu Rabbuna ilas sama'id dunya. Yanzilu Rabbuna ilas sama'id dunya. Tuhan kita turun ke langit dunia, ilas sama. Terus jika dia ditanya apa makna? Tuhan kami turun, beliau menjawab tidak tahu. Dan begitu seterusnya. Itulah tuduhan siapa? Ahlul tauhid. Rasul bersabda, yanzilu Rabbuna ilas sama. Tuhan dunia kita turun ilas sama dunia, ke langit dunia. Ketika ditanya maknanya, Rasul jawab tak tahu maknanya. Ini ujung-ujungnya nanti kan akan membenarkan tapi kalau Rasul tak tahu, apalagi kita kok bisa kita tetapkan sifat Tuhan. Rasul sendiri tidak tahu tentang sifat Tuhan. Udah. Siapa yang mencakapkan ini, Pak? Ahlul tafwid. Apa kali makna yang singkat ahlul tafwid ini? Ahli tukang serahkan kepada Allah tentang makna. Orang tawakal saja. Iya. Jadi seulang lagi supaya antum paham. Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran maupun di hadis bahwasanya Allah memberikan keterangan dalam Al-Quran bercerita bahwa arasnya di mana? Di langit. Ketika menceritakan tempat, itu namanya sifat. Jadi dia mensifati dirinya yaitu bertempat di mana? Di aras. Tolong perhatikan sekali lagi, fokus. Baru di ayat yang lain Allah berfirman, yadahu maksud tadi kedua tangannya terbuka. Allah mensifati keadaan tangannya terbuka. Jadi Allah menceritakan sifat bahwa sifat dirinya bertangan dua. Berapa Pak? Bertangan dua. Ingat yang lagi butuh pemahaman kita, Allah bertangan dua itu tidak sama dengan bertangan dua dengan makhluk. Itu kan sama dari sini makhluk. Jadi Allah mengkasih tahu kepada kita itu sifatku. Pertanyaan, apakah Bapak keberatan Allah menceritakan dia punya tangan? Apakah Bapak berkeberatan bahwasanya dia menyatakan dirinya turun ke langit dunia?
Maksud turun tuh begini tuh. Padahal Allah tidak mengendaki seperti itu. Dia tidak ada namanya mengendaki seperti itu. Dia menyatakan itu turun. Cuma turunnya wallahu a'lam atau macam mana cara turunnya, tahu enggak? Cara dan bentuk. Kan kita ingat. Itu metode ahli sunnah wal jamaah. Cara dan bentuk tidak tahu. Tapi menetapkan sifat dia turun, itu kita imani, kita tetapkan. Dia punya dua tangan, kita tetapkan. Dia punya kursi aras, kita tetapkan. Itu apa? Ahli sunnah wal jamaah. Sudah. Sementara ahli tauhid tidak mau mengakui penetapan tadi, dipungkiri. Jadi dia mempungkiri, dikatakanlah dia apa? Tak. Ingat apa tadi? Taktil. Ketika dia mempungkiri makna taktil. Tapi tidak berani dia mentahrif, tak diceritakan. Cuma katanya Allah lah yang tahu maknanya. Kenapa kau bilang Allah yang tahu maknanya? Sedangkan Rasul sendiri tahu, kamu tak tahu maknanya. Apa lagi kamu? Yang inilah contoh-contoh tadi, itulah yang 3 macam tadi. Ya, maksudnya kan? Aku nak mengulangkan balik dan kebalik menginterview balik kembali. Maka dikatakanlah ada hadis Rasul mengatakan, ketika Rasul mengatakan, Rabbunallahu bis-sama', kan? Tuhan kami Rabbunallahu alladzi bis-sama', Tuhan kami yang berada di langit. Ketika ditanya tentang makna itu, dia jawabannya tidak tahu. Tak tahu aku Rasulullah, tak tahu maknanya itu. Bayangkan dengan Rasul sendiri tak tahu, katanya begitu kira-kira tuduhan orang tuh. Itu tidak masuk akal. Rasul masa tidak tahu, sedang dia diutus itu apa? Memperkenalkan Allah terhadap diri kita. Diperkenalkan Rasul, Allah berada di atas. Dikasih tahu Rasul, Allah turun, yanzilu Rabbunallahu ila sama'id dunia. Tuhan kami turun ke langit dunia. Itu kan menyatakan sifat Allah turun. Ketika ditanya makna sifat ini kepada Rasul, katanya si ahli tafsir tadi apa? Aku tak tahu. Begitu dituduh siapa? Ahlul tafsir. Jadi mampu langsung pandai-pandai menetapkan sifat Allah. Padahal kita bukan pandai-pandaian, kita mengimani apa yang ada dalam dalil tadi yang menyatakan sifat Allah itu. Bukan memandai-mandai. Yang memandai-mandai siapa? Ahli ta'wil, ahli tahrif. Ahli ta'wil alias ahli tahrif. Ya, itu yang memandai-mandai. Habis kembali ngomong, aduh. Adakah pelecehan terhadap Rasulullah yang lebih berat daripada ini? Adakah pelecehan yang lebih berat terhadap Rasulullah dari pernyataan ini? Masya Allah. Jawab. Jelas ini termasuk pelecehan paling besar. Inilah pelecehan yang paling besar. Kenapa dikatakan pelecehan yang paling besar? Masa Rasul diutus oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Begitu hambanya bertanya, Rasul sendiri menjawab tak tahu. Jadi kalau hendak kita debat pula lah Rasul, dia mengapa kau turun ke dunia? Ngapain? Berapa tahun Rasul mengenalkan Allah kita? Menurut sejarah 13 tahun. Itu bukan masa yang singkat itu. Memperkenalkan Allah,
Rasul memperkenalkan diri Allah kepada hambanya. Siapa memperkenalkan Rasul kepada hambanya Allah? Ya kan, kita sebagai umatnya agar kita tahu ya bagaimana keadaan Tuhan kita yang sesungguhnya. Karena dia anda kita sembah. Masa kita sembah yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya? Begitu. Jadi menganggap Rasul tidak tahu itu adalah pelecehan yang paling hebat sekali. Melecehkan walaupun kedengarannya agak tak apalah itu cukup berbahaya ya. Terus lanjut. Seorang Rasul dari sisi Allah diutus untuk menjelaskan kepada manusia, ya. Sedangkan dia sendiri tidak mengetahui makna ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat. Akankah dia sendiri yang tidak mengetahui makna ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah? Itu mustahil. Itu mustahil. Ayat turun kepada siapa? Rasul. Ayat-ayat yang turun terutama menceritakan apa? Tentang diri Allah. Memperkenalkan sang pencipta langit dan bumi, pencipta antara keduanya. Masa sang pengenal dan dikenalkannya tak diketahui? Masuk akal itu? Kan tidak masuk akal. Itu mustahil itu. Jadi ahlul tabid menuduh hal itu. Jadi amat jelek pernyataan siapa? Ahlul tabid. Paham kan Pak? Bisa kan? Bisa? Dan kita wujudkan. Lanjut. Akankah dia sendiri yang tidak mengetahui makna ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah akan berbicara dengan ucapan yang dia sendiri tidak mengerti makna semua itu? Inilah dua sisi terburuk tersebut, mendustakan Al-Quran dan menganggap bodoh Rasulullah. Ya, mendustakan Al-Quran dan menganggap Rasul itu majhul atau jahil, yaitu bodoh. Oke ya Pak, dapat kan? Sederhana kan Bung? Ya. Habis lanjut. Sisi yang ketiga pula memberi peluang kepada orang-orang jindik yang menyombongkan diri di hadapan ahli tafwid. Nah, ternyata ini hal tafwid ini apa? Membuka peluang. Maksudnya siapa? Pemahaman ahli jindik. Membuka peluang ahli jindik. Jindik ini sementara dulu manusia sombong ya. Terus orang-orang jindik tersebut berkata kepada ahli tafwid. Ya. Kalian tidak mengetahui apapun. Kamilah yang mengetahui. Apa tanya? Kalian tidak mengetahui apapun. Kamilah yang mengetahui. Nah, itu bilang ahli tafwid. Kamu tak tahu apa-apa. Buktinya kamu selalu menyerahkan maknanya. Tapi yang jago kami lah. Kata jindik. Kami tahu. Terus. Lalu mereka mulai menafsirkan Al-Quran dengan apa yang tidak diinginkan Allah. Dengan apa yang tidak diinginkan Allah. Terus mereka berkata, menetapkan makna-makna dalil-dalil adalah lebih baik daripada kita menjadi orang ummi yang tidak mengerti apapun. Paten nampaknya ya. Paten nampaknya pernyataan ahli jindik. Ya, artinya apa? Kamu ahli tafwid apa? Tidak tahu tentang makna. Padahal kamu tadi apa? Menyerahkan makna. Tapi ahli jindik akan apa nih? Mulai menafsirkan Al-Quran. Mulai untuk menafsirkan Al-Quran dengan apa yang tidak diinginkan Allah. Oleh Allah. Ditafsirkan orang itu menurut Anda hati dengan apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Terus mereka berkata menetapkan makna-makna dalil adalah lebih baik daripada kita menjadi orang ummi yang tidak mengerti apapun. Jadi lebih baiklah kita tetapkan ya. Tapi ingat, menetapkan yang dimaksud di sini adalah menafsirkan yang tidak diinginkan oleh Allah.
oleh Allah, yang tidak sesuai dengan yang ditafsir, yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu ahlu jin? Ahlu jindik pula. Nanti kita tengok pula bagaimana contoh ahlu jindik ini. Lanjut, awas, kita jangan sempat menjadi ahlu jindik pula. Terus. Lalu mereka mulai berbicara tentang makna kalam dan sifat Allah sesuka hati mereka. Ya, mulainya masuklah ilmu akal-akal. Mulailah untuk berbicara, mulailah untuk meletakkan pulpen orang tu, pena orang tu, ya, mulailah mulut dan lisan orang tu bergerak-gerak. Itu Anda menetapkan, ya, menetapkan apa? Dalil-dalil terhadap kata tadi sifat-sifat Allah Taala tadi sesuai dengan kehendak diri mereka sendiri. Ini yang berbahaya, ya, berbahaya hadirin. Ini pulpen ini cukup berbahaya. Awas buku-buku, ya, ucapan-ucapan yang keluar dari bibir para tajan dako itu adalah jin, tajan dako, ya, jindikun, orang-orang jin, orang jindik. Nampak kita maaf semua orang bapak, balobe bajangkut, ternyata jindik. Mari pulang kita baca. Lalu mereka mulai berbicara tentang makna kalam dan sifat Allah sesuka hati mereka. Ahli tauhid sendiri tidak mampu membantah apapun, karena mereka berkata, kami tidak mengetahui apa yang diinginkan Allah. Jadi bisa saja apa yang kalian katakan itu adalah makna yang diinginkan Allah. Akhirnya ahli tauhid menyerah kemana? Ke jindik. Kepada ahli jindik. Kami tak ahli untuk menetapkan sifat-sifat dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan pada diri tidak berani kami. Tapi kamu berani. Dengan keberanian kamu tuh antah tung itu bulan ini nambonah. Jadi mulai diam-diam ahli tafsir kemana? Berkiblat kemana? Kepada jindik. Antara ditafsirkan jindik tinggal kemudian mereka. Lanjut. Dengan itu, ahli tafsir telah membuka pintu keburukan yang besar. Akhirnya ahli tafsir membuka pintu keburukan yang paling besar. Di mana bentuk pintu keburukannya? Berkiblat mulai ke mana? Ke jindik. Jindik ahli syirik kita. Menyerahkan ke jindik lah. Ke jindik. Mulai ke situ. Membuka peluang. Lanjut. Oleh karena itu, muncul slogan dusta yang mengatakan metode salaf lebih selamat dan metode kholaf lebih ilmiah dan lebih bijak. Akhirnya keluarlah pernyataan samar. Pernyataan samar ini bagi orang yang tidak memahami tauhid yang sesungguhnya mengangguk-angguk kepala. Pak intelektual memang patut demokratisasikan tentang metode pembahasan ini, masa ini paham. Kalau ibarat ceritanya ustaz tuh guru-guru itu samunya itu nang salahnya buang kandang elok jadi ambil itu bapak rasa sepintas selalu cantik tidak kelemahan cantik. Bagaimana bapak tahu nang salah cabut dia nang bapak ambil nang salah bapak bagaimana terus standar bapak apa? Memang bahasa ini memang cukup itu makanya kedua kalimatnya untuk kajian itu begitu lepas sampai dari mana bapak tahu betul itu salah kita buang itu bola menurut siapa bapak bicara cuma tangan kita nak cari ilmu masih minat standar ada cukup berbahaya ilmu akhirnya keluarlah pernyataan ahli tafsir apa tadi? Itu ahli tafsir cuma perkataan tuh. Coba apa tadi? Ulama tauhid yang selamat adalah tauhid salah. Metode kholaf lebih ilmiah dan lebih bijak. Jadi kalau tauhid ulama salaf nang kira menetapkan sifat Allah Taala
dan tidak memakai tahrif. Apalagi? Takrib dan tanzil itu lebih selamat. Sementara ulama khalaf katanya diistilahkannya dengan bahasa ulama khalaf. Ulama maksudnya itu kan? Bahwasanya kajian tauhid mereka itu, pernyataan mereka itu ilmiah dan apa lagi? Dan lebih bijak. Jadi bagaimana kita membantahnya? Mengapa antum katakan ulama atau orang-orang khalaf, ulama khalaf itu lebih ilmiah dan bijak? Artinya antum menerima. Kami bukan istilah ulama salaf dan khalaf dalam kajian ini. Kami hendak mencari yang sesungguhnya. Apa tujuan ahli tabib mengatakan khalaf itu lebih ilmiah? Apa maksud tujuannya? Tujuan itu apa sekarang? Coba. Apa maksudnya? Begitu dia beri pernyataan. Ya, awas. Ini apa namanya? Teori pendangkalan. Apalagi namanya ini? Menyamarkan, membuat kelabu, membuat abu-abu dalam tauhid. Jadi hati-hati rahmatullah. Dari siapa muncul pernyataan ini? Dari ahlul tabib. Udah, yang kedua, kemana akhirnya ahlul tabib berkiblat? Kepada jin. Siapa jin tadi? Menafsirkan sesuka hati dalil Al-Quran, terutama berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dengan sedikit pembahasan ini terbayanglah di benak Bapak, oh ini ahli tabib nih, kan gitu kan? Ini jintik, betul itu apa nih? Kan begitu. Kenapa? Dari rumus-rumus yang diungkapkan oleh apa tadi? Kitab ilmu Wasitiyah ini. Begitu ya. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Udah ungkapannya? Bisa dipahami Pak? Insya Allah ya. Kita lanjutkan gimana? Mana lanjut? Lanjut ya. Nah, ini apa tadi? Ahli tabib ya. Baru tadi berkiblat kemana? Ke jendik tadi apa tadi kerja orang itu? Menafsirkan dengan menafsirkan kalam Allah dengan sesuka hati menurut dirinya sendiri. Pasrah lah. Iya. Siapa jendik ini tak pasrah. Tabibnya menyerahkan dia mengambil dari ahli jendik. Jadi seakan-akan terilhami kita lagi. Tapi terilhami kita ini dari pernyataan siapa sih ahlul tabib. Jadi yang dituduhnya di sini tanpa disadari ulama khalaf itu apa? Gitu. Karena yang benar kan itu kan pernyataan ahli tabib tadi kan. Pernyataan ahli tabib bahwasanya yang selamat tauhidnya dan jauh. Ya, metode salaf lebih selamat. Dan metode khalaf lebih ilmiah dan lebih bijak. Iya. Padahal metode yang maksudnya itu lebih bijak itu ucap. Jindik tadi. Apa maksud ulama khalaf? Ulama khalaf, ulama yang sesudah Imam Syafi'i kemarin. Sedangkan ke atasnya itu kepada Rasulullah terus itu disebut apa? Salaf. Jadi mulai terjadinya kajian ilmu kalam yang sudah berkembang banyak ini, itu sesudah munculnya istilah apa? Khalaf. Tapi tanpa dengan beranilah kita dari pernyataan yang kita baca ini dengan jadi terjandang atau apa tadi jindik tadi nampaknya itu yang dimaksudnya itu yaitu apa? Lebih ilmiah. Karena nanti orang tuh mengungkapkan itu dengan bahasa ilmiah. Oke, itu jangan contohkan. Begitu begini kesana. Kalau kita katakan nanti Allah turun
dari langit ke bumi, ke langit apa? Ke langit bumi yang zilu rabbuna ila sama'id dunia, berarti secara ilmiahnya dia turun, berarti kursinya tinggal kursinya kosong. Siapa pula baru yang kedua secara ilmiah, mana bosaran dia sama kursinya. Nah ini bahas-bahas lalu nanti mulai berasal. Maka menurut ini ya, menurut ilmu positif ini maka disebut itu jindik, pendapat jindik ya. Lanjut. Syekhul Islam berkata, selokan ini dilontarkan oleh sebagian orang dungu. Benar, hanya orang dungu lah yang mengucapkannya. Orang apa? Orang dungu. Dungunya beda. Bodoh. Lengkaplah kok dungu. Apa? Tapi cantik bahasanya Pak. Jago diucapkan. Jadi standar Bapak menekan dungu di cuan kau dia. Standar dungu ini sama Bapak Cak. Standar Bapak mengatakan bodohnya apa? Yang tidak memakai acuan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dia jago mencakapkannya, ini yang hebat sehingga kan kita terkagum-kagum dengan kalimatnya. Kalau tanpa dalil itu artinya bodoh. Itu artinya bodoh. Apa yang dicari? Coba dulu. Pernyataan ilmiahnya itu tadi, iya kan? Sehingga dia berani menyelewengkan dia dari dalil yang sesungguhnya. Kira-kira apa yang dicari? Apa pun akan didapatkan? Apa pun yang ditakutkan? Apa gitu? Takut dia sebab syirik kepada Allah, itu ditakutkan. Itu pula yang membuat dia syirik kepada Allah. Itulah membuat dia samar pengenalan dia kepada Allah. Coba kamu mau dicari dari belakang hebat proposal, bukan? Masya Allah. Lanjut. Slogan di atas termasuk paling dusta dari segi ucapan dan konsekuensinya. Ucapan dan konsekuensinya itu dianggap paling dusta. Terus. Metode salaf lebih selamat. Metode salaf lebih selamat. Dan metode kholaf lebih ilmiah dan lebih bijak. Lebih bijak. Bagaimana yang terakhir lebih ilmiah dan lebih bijak, sementara yang pertama lebih selamat tanda tanah. Coba. Mengapa bisa antum buat seperti itu? Dan metode yang kedua lebih apa? Lebih bijak dan lebih ilmiah dan lebih bijak. Sementara yang pertama lebih selamat. Macam mana kira-kira? Iya pula lebih bijak dan lebih bijak dan lebih ada kan lebih bijak ilmiah dan bijak. Lebih ilmiah dan bijak katanya, yaitu metode kholaf. Sedangkan salaf lebih selamat, lebih paten kan begitu. Jadi rupanya kalau yang lebih ilmiah dan bijak ini tak selamat. Itu bingung juga dengan atur kan. Padahal selamanya tidak ada keselamatan tanpa ilmu dan hikmah. Padahal tidak akan selamat tanpa ilmu dan hikmah. Terus orang yang tidak mengetahui jalan tidak mungkin dia selamat. Tidak akan mungkin dia selamat. Karena dia tidak mengetahui. Kalau dia memiliki ilmu dan hikmah, niscaya dia selamat. Jadi tiada keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Tidak akan bisa selamat melainkan dengan ilmu dan hikmah. Berarti yang dimaksud ilmu dan hikmah di sini adalah apa? Yaitu Al-Quran dalil. Jadi ucapan tadi kosong itu yang di atas dia. Ada yang mengatakan kalau salah dia lebih selamat. Baru yang kedua kalau metode kholaf katanya lebih ilmiah itu kalimatnya ilmu kan. Sementara tidak sesuai dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan ilmu apa? Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang ada disandarkan kepada Allah dan
Nabi, kepada Allah dan Rasul, kan itu ilmu kan. Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan lain dari sini tidak dikatakan secara istilahnya tidak disebutkan adalah ilmu. Ilmu itu mobile. Jadi gimana ya? Kalau kau betul mencakapkannya, metode salaf lebih selamat dan lebih ilmiah dan lebih bijak. Tak ada istilah metode kalau Apa kontradiktifnya? kontradiktifnya berlawanan. Bertentangan. Coba ya, coba pokoknya balik lagi dulu kita balik ke belakang. Katanya metode salaf lebih selamat. Apa yang dimaksud dengan lebih selamat? Berarti sesuai dengan dalil. Berarti dia tidak tafsirkan dengan kehendak hatinya. Kan itu penjelasannya. Berarti kalau sudah metode selamat, metode yang sesuai dengan dalil, tentu itu artinya apa? Sudah ilmiah. Itu sudah bijak. Kenapa bisa lagi muncul yang pertama lebih selamat, yang kedua lebih ilmiah, lebih bijak? Artinya berarti tidak sama selamat sama ilmiah dan bijak. Coba kita Bapak paham semua. Bisa paham kan? Berarti ini kontradiksi. Antum buat pernyataan kayaknya antum ini gue bangun dari tidur, antum ucapkan, tapi tak antum pikirkan kalimat itu. Antum pikirkan dari muka antum ini kaleng. Tahu Bapak kaleng? Datang Pak Kolik. Hah? Tak ada dia. Ini pikir kaleng memahami kalimat dia. Ini Pak dengan mamang begini jadi intelektual juga gitu dah. Nanti tahu kita bahasa orang. Enggak lah daya. Iya. Tahu Bapak enggak bisa kita bukannya maksud kontradiksi ya. Kontradiktif. Iya, kontradiktif itu. La tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Maksudnya di situ di dalam penafsirannya kamu batalkan ibadah, terutama ibadah sholat. Kalau sudah kau memulai ibadah tersebut jangan kau batalkan. Apa betul? Lalu dengan indah didengar, maka jangan kau batalkan ibadah kamu. Ya, dengan apa? Dengan hal-hal yang bid'ah. Sholat tidak membawa kalimat. Bagaimana lagi bid'ah membatalkan kalau ibadah itu sudah batal? Bagaimana membatalkan namanya batal? Itu kontradiktif. Tapi indah kalimat itu dianggap kalau tak lagi bahannya, kan? Coba nanya kalau coba nanya isinya selalu bahkan Profesor Rasid tersihir berarti bahasa kita selalu kono akibat kebodohan gitu. Kenapa kono dok kita kekurangan tidur. Jadi dok datang untuk mengantuk bahagia itu paham awak. Dok dia kalau mengantuk. Kebanyakan tidur. Karena kau tidak tidur kan. Kebanyakan tidur. Jadi cukup alhamdulillah memberi kita semakin bertambah kewaspadaan kita. Bagaimana maksudnya kan? Kewaspadaan kita alhamdulillah ya wasiat memaparkan seperti itu. Jadi apapun yang kita paparkan malam hari ini adalah sesuai dengan menurut kita wasiat. Tentang terhadap antum semua, andai kata pun antum tidak terima atau tidak sepakat dengan apa dikatakan oleh wasiat ini, nah berikan antum catatan-catatan yang tersendiri untuk antum sendiri dan debat antum sendiri. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa? Karena ini adalah masalah tauhid dan akidah. Ya, itu lanjut sekali lagi. Jadi slogan yang benar adalah ada nama slogan. Jadi yang di atas tadi dianggap apa? Slogan. Slogannya kira-kira apa maksud slogannya? Kedua. Itu kan slogan saja. Apa namanya? Yel-yel. Hah? Yel-yel Lain lagi ini slogannya kira-kira tak. Bohong apa gitu? Kata-kata sekilas lah. Yang tak bisa dipegang yang bilang. Itu kan slogan saja. Gurawan tidak? Iya lah gurawan kita tulis apa gitu kan kayak kalimat. Iya, tapi kalau begini, Tanjung Balai Kota Kerang, maka datanglah ke Tanjung Balai, antum akan puas makan kerang.
Itu apa namanya? Tulis dia pakai itu apa namanya? Itu slogan. Jadi slogan ini bisa benar, bisa tidak. Yang penting ada tulisan. Artinya yang tanpa palang menjadi perhitungan. Bisa saja betul ada koang, bisa saja koang tak ada lagi, gitu kan? Iya. Kalau dia ilmiah, mana bisa slogan? Orang pakai dalil, mana pula bisa? Bahkan di Bapak mengatakan, tak tulis di simpang betul-betul, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara itu slogan. Mak, bahaya juga ini dah. Jangan kalau aku tadi nak ambil kata-kata slogan. Kalau slogan ini tak pasti lah. Tak pasti bisa saja tu. Pernah juga ada dulu gitu kan. Itu mengingatkan orang ini. Tapi tidak begitu akurat. Jadi ada pun katanya yang sesungguhnya ya. Jadi slogan yang benar adalah slogan yang benar. Maksud begini. Slogan itu bisa saja sebuah tulisan kan begitu, bisa saja itu tulisan itu betul, bisa saja tidak. Tapi yang nak betul enggak. Nah, itu sini kan. Jadi orang bapak sini tak ada pula nampakkan ahli bahasa pula sini. Buka Google. Apa slogan itu udah lanjut. Yang penting slogan yang benar. Terus. Jadi slogan yang benar adalah metode salaf lebih selamat, lebih ilmiah dan lebih bijak. Begitu tulis. Begitu buat slogan, bahwa pakai slogan. Slogan itu diterima dan masuk akal, dibaca orang paham dan mengerti. Ada lagi. Metode kholaf adalah yang diakui oleh orang berikut ini. Macam syair kok sini. Ini garis baru tidak? Itu juga lanjut. Cuma tadi titik kan? Iya, tadi titik. Lanjut. Metode kholaf seperti yang diakui oleh orang berikut ini. Macam syair kok sini. Aku bersumpah, aku telah berkeliling pada semua perguruan. Badanku bolak-balik di antara bangunan-bangunan sekolahan itu. Namun aku tidak melihat kecuali orang bingung yang meletakkan telapak tangannya di dagunya atau menggigit jari penyesalan. Jari penyesalan. Itulah metode kholaf adalah seperti yang diakui oleh orang berikut ini. Begitu katanya metode kholaf. Itu cuma metode kholaf. Metode kholaf ini pergi naik turun gunung, masuk kampus kedua kampus sampai membolak-balik badannya, sampai berbulu kapuh badannya. Kita tulis orang tu. Ini orang tu saking dikelilingi kampus-kampus orang tu, universitas orang tu. Begitu. Tapi tidak ada yang didapatkan begitu kan? Hanya yang didapatkannya apa tadi? Tangan hampa apa? Di dagunya. Dahinya. Meletakkan telapak tangannya di dagunya. Meletakkan telapak tangannya di dahi. Dahi kok nih kan? Di dagu. Dagu ini ya. Begitu lah ya. Dagunya terus sambil menggigit atau menggigit jari penyesalan. Jari penyesalan. Itu metode kholaf. Artinya apa? Tak dapat kesimpulan. Akhirnya selalu bingung. Anda ikuti metode salaf, nan takut perasaan dia syirik. Sampai saking bencinya mereka terhadap metode salaf yang ditebarkan oleh Ibnu Taimiyah, sampai orang itu menuduh mengatakan bahwasanya ada kamu pertunjukkan kesesatan Ibnu Taimiyah. Begitu tahu. Cuma Ibnu Taimiyah dari mimbar menyentuhkan Tuhan turun ke langit dunia, melompatlah dia dari apa? Ke bawah. Inilah Tuhan. Saking palaknya, dia menengok pemahaman tentang mengatakan dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, di mana palaknya karena ulama salaf mengimani dan meyakini, menetapkan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Turunnya, cara dan bentuknya tidak serupa dengan
Belum. Cara dan turunnya, untuk turunnya. Namun menetapkan Allah tuh turun. Bapak aku itu punya Allah, maksudnya? Gue akui Allah turun. Macam mana bentuk turunnya? Wallahu alam, tak tahu macam mana turunnya. Kenapa? Karena tidak sama dengan bahan. Pala orang itu. Jadi dicari juga lah apa makna turun. Udah. Baru dibaca pula ayat yadahu su totali. Kedua tangannya terbuka. Ulama salaf macam mana? Mengimani, meyakini dan menetapkan ya, makna tentang masalah kedua tangan Allah yang terbuka tadi terhadap diri Allah. Memang betul tangan Allah terbuka. Macam mana bentuk terbukanya? Laisa kami. Sedangkan bentuk yang kedua Allah tak terima itu, takut salah, lalu pergi mengelilingi dunia sampai putih kepala, basah kapuk ke dinding-dinding karena takut salah, keturuan akhirnya gigit jari tak juga dapat, akhirnya tetap kalau sendiri. Itulah dengan kata-kata dibuatlah dengan nikmat dan perusahaan, dibuatlah yang tolong tanda itu. Nah begitu aja. Mampu orang lah jauh-jauh kepala berkeliling-keliling dengan mencari makna sesungguhnya. Ya udah dia berarti begitu limanya. Nah begitulah itu yang dimaksud dengan itu tadi. Sehingga itulah ulama alam. Katanya, ya begitulah katanya. Jadi mungkin kalau nak jadi kholak begitulah. Jangan mungkin terima ini yang ada sifat ditetapkan namun ya. Terus cari juga lah cari mana lebih tepat. Kalau isyarat mengatakan maksud tadi dua tangan terbuka itu nikmat dan Allah terbagi. Nikmat dan keadilan apa sekali mari. Al-yadahu maksudotani ditafsirkan orang semalam nikmat dan apa maksud tema. Tak kamu semalam. Timbangan adalah sebenarnya ini adalah mentaklil. Ya. Apa sama ketiga istilah. Tetapi jika ada yang berkata tentang, tetapi kedua tangannya terbuka, dengan nikmat sama itu ya. Aku tidak mengerti, aku menyerahkan diri. Terus selawat. Aku tidak menetapkan tangan nikmat. Ada nikmat sama dengan nikmat tadi kan. Ya, terus satu di bawah itu. Ada 3 garis, antum garis, juk. Nah itu yang malah. Tentu bapak yang lebih ilmiah, tak paten kuasa nikmat kabur, bapak buat lagi yang lain. Baru jago ada apa? Nah, begitu. Ya, mau besok pula kan, semua besok mana mungkin dia mau besok lagi. Nah, begitu ya. Sudah habis, apa lagi baca lagi? Lagi. Habis. Lagi, ha. Inilah metode yang menurut orang tersebut adalah bahwa dia tidak mendapatkan kecuali yang orang bingung yang meletakkan tangan di dagunya. Ini artinya dia tidak memiliki ilmu, atau orang yang kedua yang menggigit jarinya karena dia tidak meneliti jalan keselamatan. Ya Pak. Akhirnya, ya Pak, yang pala sobat lah begitu tauhid gitu. Tauhid tentang akhirnya bingung terhadap diri Allah. Coba lagi dulu yuk, kita bapak kita malam. Ada di 10 orang. Lebih. Bapak ya minta izin lah kita semua malam hari ini. Adanya Allah Ta'ala. Semua mengatakan aduh. Betul-betulnya aduh. Nanti kalau dalam kali mengaji akhirnya ada juga lah begitu. Coba. Ini maksud kuning jangan sampai bingung. Oke, sekarang Bapak yakin betul ada Allah. Karena Bapak tengok alam semesta. Artinya Bapak bertauhid dulu. Sekarang mulai Bapak diasah tentang mengenali diri Allah itu sendiri. Jatnya pula. Kan begitu. Jadi macam Allah bertangan, Allah turun, macam-macam. Di sini ada yang kebingungan Bapak. Mulai yang pertama kita mengaji itu, mulut tuh memahami itu agak bingungnya aku Bapak. Agak tak terimanya aku, tapi kini sudah aku pahami. Udah malam kabar-kabarin bagi kabar tapi kok semakin apa kok aja. Itu terasa sama Bapak. Jangan sampai Bapak datang kabar ini soalnya sama Bapak dari dulu lagu Bapak. Ya begitu dah. Memang betul merasakan itu gitu kayak makhluk. Karena sama kita yang selama hari ini bagaimana bentuk tauhid yang kita
itu pakai ya bagaimana cara pengenalan kita terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya artinya tak dapat pengenalan ini kalau memang tak duduk menuntut ini. Jadi jangan Bapak anggap datang ilmu tauhid itu ilmu laduni. Melihat mimpi ketemu dengan Allah. Masya Allah ya. Bapak tersabut. Jadi dilihat tanya. Salah seorang pentolan mereka Ar-Roji berkata. Ar-Roji. Berarti pentolan ini orang. Pentolan artinya kira-kira kesebelasan orang. Si Ar-Roji namanya? Iya, siapa Ar-Roji ya? Siapa Ar-Roji ya? Ar-Roji. Itu Ar-Roji pakai double R-nya ya? Tidak. Tidak. Double R. Double R. Nanti ada Ar-Roji nanti ahli pakar hadis itu itu aja. Ar-Roji dia. Akibat dari kelancangan akal adalah keruwetan. Akibat dari kelancangan akal adalah keruwetan. Akibat kelancangan akal. Artinya akal terlalu cepat menetapkan. Tadi itu kelancangan akal. Kelancangan akalnya apa? Terlalu lancang. Artinya menonjolkan akal. Itu keruwetan. Keruwetan ini akhirnya menimbulkan repot, ruwet jadinya, rumit. Lanjut. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Kesesatan. Terus. Ruh kami merasa asing dari jasad kami. Jasad kami. Tolong pahami kalimat itu ya. Terus. Akhirnya dunia kami adalah siksa. Kenapa? Karena ruh. Ulang balik tadi karena ruh kami merasa asing dari jasad kami. Artinya tak sinkron ruh dengan jasad. Jadi tengok ruh sudah jasad. Menolak ruh menengok jasad. Apabila ruh sudah menolak terhadap jasad, akhirnya dunia kami terus. Akhirnya dunia kami adalah siksa batin. Kenapa bisa dunia menyiksa batin? Kalau jasad saja menengok ruhnya tadi apa? Asing ya? Lanjut. Akhirnya dunia kami adalah siksa batin dan pikiran kami kacau. Kacau pikiran akibat apa tadi? Ruh menengok jasad tak cocok. Akhirnya pengaruh ruh tak cocok ke jasad, akhirnya dunia pun bagaimana? Merasa asing kepada batin kan, menyiksa batin, akhirnya dunia menyiksa batin. Kalau sudah badan ruh tersiksa menyiksa batin, ruh menyiksa batin kan? Bukan, dunia menyiksa batin, bisa lagi akal lompat. Tidak, akal pun menjadi apa tadi? Kacau. Pikiran kacau. Kacau terus lanjut. Titik ya. Kami ini sebuah syair ini. Sebuah syair. Itu maksud Kurnia kita tafsir memang. Lanjut. Kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kajian seumur hidup kecuali hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Itu aja. Akhirnya orang itu tidak mendapatkan melainkan apa? Katanya dan katanya. Katanya syahdu begini. Katanya syahdu begitu. Katanya syahdu begini. Kacau akalnya. Satu sumur lain-lain orang. Satu sumur lain-lain orang. Kacau ruwet. Akhirnya akalnya menjadi kacau. Ada lanjut. Apa akibat itu? Terus. Lanjut Ar-Roji lagi. Aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat. Ya. Dia mengenal Tuhan. Metode saya pakainya ahlul kalam alias ahlul filsafat. Ya. Saya dulu waktu aliyah SMA hampir tamat saya membaca ilmu kalam. Dan siapa pengarang dulu saya dulu suka aku membaca. Iya. Emang di dalam filsafat. Coba punya dulu. Itu dulu memang ada buku dulu. Ku pinjamin dari seorang ada dulu namanya sudah aku juga namanya Raden Saminan. Dia memang guru ilmu kalam. Tapi di Jakarta, Masya Allah, tahu lah. Kayak Tauhid Asmariyah.
Nah, sampai juga aku belajar Arab sama dia. Wujud tidak bako. Udah, lanjut. Maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang sakit dan tidak pula menyelamatkan dahaga. Tidak dapat menyembuhkan orang sakit dan juga tidak bisa menghilangkan dahaga. Haus tak juga bisa hilang juga. Terus. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Al-Quran. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Al-Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah. Aku mendapatkan tentang dalil menetapkan sifat Allah Di dalam surah At-Toha ayat 5. di surah At-Toha ayat 5. Surah At-Toha itu surah 20 tadi aku. Iya. Ayat 25. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini mulai dapat ayat Siraji. Dapatnya lah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arasy. Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arasy. Terus. Lalu ayat yang selanjutnya surah Fatir ayat 10. Baru selanjutnya surah Al-Fatih ayat 10. Ketika kita mulai loh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Apa katanya? Apa katanya? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Yas'adul ayat ya. Iya. Yas'adul kalimut thayyib. Thayyib. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik naik. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik naik. Iya. Naik ke atas ke dia. Berarti dia begitu diulurkan dan perkataan itu ke dia. Gitu ya. Lanjut. Aku pun membaca ayat yang menafikan. Surah Toha ayat 110. Surah Toha 10. Wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Jadi ilmu Allah lebih tinggi daripada ilmunya. Ilmu sendiri tidak dapat menjangkau tentang ilmu Allah. Lanjut. Siapa yang telah mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Ya. Sebuah kalimat cantik. Siapa yang telah mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Siapa mau mencoba macam yang aku coba ini, pastilah diketahui apa yang aku ketahui. Kata siapa? Kata si Ar-Raji. Lanjut. Apakah orang-orang seperti mereka ini kita katakan bahwa metode mereka lebih ilmiah dan lebih bijak? Tanda tanya. Ya. Apakah metode ini dikatakan metode ilmiah dan lebih bijak? Orang yang berkata, sesungguhnya aku berharap mati di atas akidah orang-orang lemah kota Naisabur. Apa katanya? Sesungguhnya aku berharap mati di atas akidah orang-orang lemah. Berada di atas akidah orang-orang lemah. Kata Naisabur. Naisabur ini Bukhari. Muslim Naisabur. Kota itu ya. Sesungguhnya aku berharap mati di atas akidah orang-orang yang lemah kota. Yang lemah. Orang-orang lemah. Kota Naisabur. Oh, ada kotanya. Oh, iya, siapa lahir di situ? Siapa Naisaburi? Imam Muslim ya. Kota Naisaburi. Ada Bukhari kan, ya. Naisaburi ya. Terus. Dan orang-orang lemah adalah orang-orang awam. Orang ini berharap kembali kepada golongan orang-orang biasa. Orang seperti inikah yang dikatakan metodenya lebih ilmiah dan lebih bijak? Metode ini kan yang disebut dengan metode ilmiah dan lebih bijak. Tanda tanya. Iya, dia katanya Anda kembali baca tauhid orang lemah yang berada di kota Naisaburi katanya ya. Lanjut. Di mana ilmu yang mereka klaim itu? Klaim itu. Tanda tanya. Jelaslah bahwa metode tafwid adalah salah karena ia mengandung 3 akibat negatif. 3 akibat negatif yang ditimbulkan dari pendapat ahlu tafwid. Pertama, mendustakan Al-Quran. Catat. Oh, apa? Catat. Boleh ku catat. Ingat.
Ringan. Kedua, mendustakan Rasul. Hadis. Menganggap bodoh Rasulullah. Menganggap bodoh Rasulullah. Dan ketiga, memberi peluang kritik kepada ahli filsafat. Ahli filsafat alias memberi peluang kepada ahli filsafat. Jadi perkataan-perkataan yang tadi itu yang diangkat Ar-Razi itu perkataan filsafat. Nanti kan kayak saya kan. Itu filsafat ya. Lanjut. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa metode salaf adalah kafir, dan orang yang mengatakan metode salaf adalah takyid, maka dia telah berdusta atas nama salaf, karena salaf menetapkan lafaz dan makna karena salaf menetapkan lafaz dan makna dan menjelaskan secara memadai. Itunya ulama salaf. Ulama salaf menetapkan lafaz dan makna. Menetapkan ya? Apa? Menetapkan makna dan lafaz secara memadai. Memadai apa sih adanya? Nang ada secara teknik. Itulah. Tapi orang itu menuduh tidak. Ulama salaf adalah ahli tauhid, menyerahkan makna kepada Allah. Tidak. Lanjut. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentahrif atau menyelewengkan lafaz atau menyelewengkan makna lafaz, tidak pula mentaktil atau mengingkari. Mereka memberi arti bagi dalil sesuai dengan yang diinginkan Allah. Ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dalam di surah Al-A'raf ayat 54. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Istawa yakni bersemayam. Bukan istaula. Yang berarti menguasai. Bukan. Biadihi dengan tangannya adalah tangan secara hakiki. Bukan kekuatan dan bukan pula nikmat. Tangan yang dimaksud itu memang tangan hakiki, tangan Allah. Bukan ditafsirkan kepada apa? Nikmat dan kekuatan. Bukan. Maka tidak ada tahrif dan taktil bagi ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak ada tahrif, taktil, takwil, udah habis ya Pak? Itu pada saya. Tidak, maksudku untuk saat ini masih dua lah. Jadi nanti kita ulangi balik lagi ngaur Ar-Razi tadi tentang masalah filsafat. Begitulah katanya tidak bangani dikit nama tempat dibikinnya. Tentang gini bahasa saya tentang menetapkan sifat dan diri Allah karena saking takutnya begitu ya oke. Jadi hadirin nanti itu mungkin kata saya dari Ar-Razi tadi ya tentang itu akan kita ulang balik. Yang penting Bapak sabar memahaminya, pasti Allah akan beri hidayah kepada kita. Jika kita memang ikhlas memahami tauhid wasidah ini, pengenalan kita kepada Allah, mohon kepada Allah, bantu kami ya Allah untuk mengenali diri kau. Oh tidak? Ya Allah, bantu kami untuk mengenali diri kau ya Allah, biar supaya kami, iman kami terasa lezat, iman kami manis, kami menyembahmu dan beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan. Tidak ada yang lebih bernilai, tidak bisa dinilai dengan harta dan uang, dengan apa saja kekayaan yang ada di dunia ini, dibandingkan dengan lezatnya pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang didapatkan siapa? Para nabi, rasul, dan para sahabat dan para salafus salih. Dinilai dengan harta seisinya, itu tidak apa-apa. Tapi lebih bernilai dan berharga kenalnya seorang hamba terhadap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sangat manis. Kesimpulan yang kedua. Adapun tentang nampaknya lebih sengit di sini tentang masalah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di mana? Di atas aras. Di situ istawa memang betul diakui, memang di kamus memang ada orang maknanya. Tetapi kan bisa satu maknanya dikenakan adanya ala huruf jar, ala apa itu ala itu nanti dalam Quran surah tadi. Ala itu bermakna al-istilah. Apa istilah? Tinggi di atas. Makanya coba dulu bapak-bapak hadir yang hadir malam hari ini. Bapak berdoa ke langit, tangan bapak itu ke bawah. Ke atas. Kok tak ke samping? Tak begini atau ke bawah tidak? Berarti ke atas. Ketika bapak tidak mengakui alal arsy Tuhan berada di atas, sama artinya bapak menantang
lalu di bapak sendiri. Maaf bapak, ya Allah, tak ada mohon dengan bapak. Kata sebagai. Satu yang kedua, coba tanya bapak, budak-budak yang udah mulai bapak kembali. Di mana Allah? Kamu ada tunjuk saya bapak. Itu kan kaki di situ tidak. Tanpa disadari, ditunjuknya ke atas. Itu naluri anak-anak. Kenapa? Anak-anak lebih bersih naluri dan jiwanya. Coba tanya, di mana Tuhan ayah? Allah. Ya jasa aku boleh. Tengoknya ke atas begitu. Jadi bapak sama hatinya melanggar naluri ketika bapak mengatakan Tuhan ada di mana? Mana-mana. Maka mintalah ke Tuhan tunjukkan ke samping ulang. Tuhan ada di mana ulang? Amin. Jadi itu yang pertama itu benar saya gitu. Jadi alam jangan sampai bawa tangan. Cuma tak sama dengan yang baharu. Jadi insya Allah sampai di sini dulu. Semoga dengan kajian tahun ini membuat kita semakin hati kita dekat dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua lagi saya harap Bapak bagaimana kita menyebarkan tauhid ini kepada masyarakat. Mengajari masyarakat tentang tauhid yang cukup signifikan ini. Bayangkan Bapak dari tauhid yang menyimpang yang sudah kami bicara malam Kamis itu bisa membawa kepada pemahaman penyimpangan kan begitu kan. Saya pernah kan dianggap pemahaman seperti ini tidak ada lagi semangat jihad, ada semangat tidak, padahal ya dengan pemahaman yang benar ini supaya benarlah nanti ya apa yang kita lakukan termasuk jihad dan ibadah yang lain. Dan itu harapan kita. Jadi Pak, mari kita perjuangkan kajian tauhid di katakanlah di daerah Tanjung Balai. Cuma ada cara menambah tauhid ini. Jadi kita berjenjang. Tak mungkin langsung kita mengajarkan tauhid begitu mengaji tauhid ya. Kan dulu bahasa tak tertapo yang orang ini kan. Tak terima orang ini. Jadi kita masakkan dulu yang 3 juzuk itu. Terima nanti baru dia masuk ke jenjang yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Saya serahkan kepada Bapak semua.